Great, hold up. Pria ini bernama Kyle. Dia adalah seorang pria berkebangsaan Amerika yang berprofesi sebagai salah seorang karyawan swasta di negara Rusia. Di suatu malam saat Kyle baru saja menyelesaikan pekerjaan lemburnya, ia pun segera pulang sembari menelpon istrinya bernama Gray untuk mengabari kalau sebentar lagi dia akan segera tiba di rumah. Saat itu sang istri yang hanya seorang diri tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya seorang pria tak dikenal yang saat itu juga menyekapnya dan ingin melakukan pengencrotan secara paksa. I promise. Ray, what's going on? Sementara itu Kyle yang sempat mendengar teriakan istrinya. Dengan panik dia segera menambah kecepatan mobil sembari mencoba menelpon pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Namun sial, Kyle yang tidak fasih berbahasa Rusia dan begitu pula dengan petugas polisi yang tidak bisa berbahasa Inggris, akhirnya dengan terpaksa Kyle menyudahi perbincangan lalu memutuskan untuk segera mempercepat laju mobil, berharap sesegera mungkin ia bisa tiba di rumah secepatnya. Singkat cerita tibalah Kyle di rumahnya. Namun betapa kagetnya dia saat melihat sang istri sudah dalam keadaan tak bernyawa bersimbah darah. Ray. Sedang meratapi kepedihan atas kematian sang istri, tiba-tiba pelaku pengencrotan terhadap istrinya tersebut menyerang Kyle dari belakang hingga terjadilah baku hantam dan kejar-kejaran. Namun sial aksinya dicegat oleh pihak kepolisian yang melihat tindakannya yang anarkis. Alhasil membuat si pelaku akhirnya berhasil lolos melarikan diri, sementara Kyle diamankan sebagai tersangka pembuat onar di tempat umum. Selang beberapa minggu kemudian diadakanlah persidangan atas kasus pembunuhan istri Kyle itu. Namun lagi-lagi sial, karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat dan si pelaku juga telah menyogok sang hakim, saat itu juga si pelaku dibebaskan begitu saja tanpa dijatuhi hukuman sedikit pun. Mendengar keputusan sang hakim yang sama sekali tidak menggambarkan citra seorang hakim yang bijaksana dalam keputusannya, saat itu juga Kyle tiba-tiba mengambil pistol milik polisi, kemudian menembak si pelaku hingga tewas saat itu juga. Alhasil karena perbuatannya itu yang dianggap tidak menghargai keputusan persidangan dan justru melakukan pembunuhan, akhirnya Kyle pun dijebloskan ke salah satu penjara di negara bagian Rusia dan mendapatkan hukuman pidana dengan dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara itu di lokasi penjara, terlihat para napi senior sangat senang saat melihat para napi baru yang memasuki penjara itu. Tidak berselang lama ketika napi-napi baru itu termasuk Kyle tiba di penjara, seorang jenderal bernama Khrushchev, yaitu ketua kepala polisi penjara yang selama kepemimpinannya memberikan aturan kejam dengan standar militer kepada seluruh napi, sehingga jika ada seorang napi yang mencoba kabur, maka akan langsung ditembak mati saat itu juga. Setelah diberikan sedikit penyuluhan, mereka pun digiring masuk untuk melepaskan pakaian dan juga barang-barang mereka. Namun saat itu terjadi sedikit insiden kecil, di mana saat Kyle disuruh untuk melepaskan cincin kawinnya oleh seorang sipir penjara bernama Tolik, dia pun menolak untuk melakukannya karena itu adalah peninggalan terakhir dari istrinya. Dan tentu saja hal itu membuat Tolik murka, dan Kyle pun dipukul hingga meringis kesakitan.
Cal LeBlanc. Saat tengah malam tidak sengaja Kyle terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba melihat Billy dibawa oleh para sipir. Ternyata seorang napi senior yang tadi kita lihat sudah memberi uang kepada sipir penjara untuk membawa Billy masuk ke dalam selnya. Dan semua itu dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melakukan pengencerotan bool pada Billy. Sempat terjadi perlawanan di sana, namun sayangnya Billy justru kalah fisik dan akhirnya terjadilah pemboolan saat itu juga. Di keesokan harinya di kamar mandi penjara, terlihatlah aktivitas para napi yang sedang mandi termasuk Kyle yang terlihat masih beradaptasi dengan lingkungan penjara itu. Saat sedang berjalan di depan sel, tidak sengaja Kyle melihat Billy dengan kondisi yang babak belur dan pastinya sudah tidak suci lagi. Dan ketika melihat napi bernama Andre, yaitu pria yang melakukan pemboolan pada Billy tadi malam, tiba-tiba Kyle seakan melihat Andre seperti pelaku pembunuh istrinya. Entah karena berhalusinasi atau memang karena Andre mirip dengan si pelaku. Namun yang pastinya saat itu juga Kyle melepaskan sebuah bogem mentah hingga terjadilah sebuah pertarungan kecil yang hal itu membuat Kyle harus dijebloskan ke ruangan isolasi sekaligus tempat jalur pembuangan kotoran. Hal tersebut membuat Kyle pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri menggunakan baju tahanannya. Namun aksinya gagal dikarenakan baju tersebut tiba-tiba robek, sehingga hal itu justru membuat Kyle semakin frustasi. Tak lama setelahnya muncullah seekor kupu-kupu yang masuk lewat jendela atap. Seketika itu pun dia kembali terbayang pada istrinya saat masih hidup. Di mana kala itu istrinya melarang Kyle membunuh seekor kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah. Dan di saat itu juga tiba-tiba muncul sebuah kekuatan yang membuat Kyle kembali termotivasi untuk bertahan dan melanjutkan hidupnya. You'll be in here forever. Saat sedang makan terdengar suara berisik dari seorang tahanan yang berada di sebelah ruangannya. Karena merasa terganggu, Kyle pun menepuk tembok itu. Singkat cerita, Kyle pun dikeluarkan dari ruangan isolasi. Dia pun dibawa oleh seorang sipir ke sebuah ruangan sel, di mana di sana ada seorang tahanan bernama 451. Kemudian sipir mengatakan pada Kyle bahwa 451 ini adalah tahanan yang cukup gila, di mana terakhir diketahui kalau dia sudah membunuh 3 teman sekamarnya. Sipir itu pun mengatakan jika Kyle ingin pindah kamar, maka Kyle harus bersedia memberikannya sejumlah uang. Masuklah Kyle ke dalam ruangan sel itu dengan ekspresi wajah sangat canggung, di mana saat itu juga dia melihat seorang napi bertubuh besar dengan punggungnya yang dipenuhi bekas luka bakar, dan bisa dipastikan kalau napi itu adalah tahanan bernama 451 yang sangat kejam dan brutal. Tanpa terasa pagi pun tiba. Saat itu Kyle mengikuti kegiatan penjara, di mana dia harus membersihkan ladang bersama para tahanan lainnya. Setelah selesai dilanjutkan dengan berolahraga di lapangan penjara. Namun di sana tiba-tiba terjadi sebuah insiden di mana Andre terlihat perselisihan dengan tahanan lain. Seorang sipir lalu menghentikan pertikaian dengan mengatakan agar mereka sebaiknya melakukan pertarungan di dalam sebuah arena yang diadakan di penjara. Terungkaplah sebuah fakta, di mana di penjara ini ada sebuah arena pertarungan yang dikenal dengan Sparka yang memang sengaja diadakan oleh kepala penjara. Dijadikan lahan bisnis taruhan sang kepala penjara bersama para jenderal-jenderal atau bahkan para pejabat-pejabat yang hobi judi. Tak lama kemudian Billy menghampiri Kyle dan disitulah pertama kalinya mereka bertemu dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat.
Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan seorang napi bernama Malakai, seorang tahanan senior yang mengalami cacat pada kakinya. Namun dia adalah seorang tahanan yang punya banyak informasi tentang segalanya yang ada di penjara itu, di mana dia menjelaskan bahwa selama ini para tahanan terbagi menjadi beberapa kelompok geng yang saling bermusuhan satu sama lain. They run the place. Rest of the gangs just try to kill each other. The guy next to him is their leader. Pay the guard. Let that crazy motherfucking nigga sell. Better start praying. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Kyle sedang tidur, tiba-tiba dia dikagetkan oleh tahanan 451 yang sedang membekam mulutnya. Ternyata saat itu Kyle mengigau saat tidur dan dia hanya bermaksud ingin menyuruh Kyle untuk tidak berisik. Hingga di satu pagi saat jam sarapan, Kyle terlihat satu meja bersama Billy dan yang lainnya. Namun tiba-tiba meja mereka didatangi oleh Andre dan gengnya, mencoba mengganggu dan menggoda Billy saat itu juga. Dan hal itu pun membuat Billy tersulut emosi, namun untungnya dia berhasil ditahan oleh napi lainnya. Saat siang hari, Kyle pun mendatangi sipir Tolik dan memberikannya uang dengan imbalan pindah kamar sel. Namun karena uangnya tidak mencukupi, permintaan Kyle pun ditolak dan belum diperbolehkan pindah kamar untuk saat ini. Singkat cerita, tibalah saatnya diadakan acara Sparka, di mana acara tersebut dibuka dengan tarian para waria cantik dan seksi yang akan membuat siapapun yang melihatnya tergila-gila. Pertarungan itu ternyata mempertemukan Andre dengan napi dari geng lain. Dan Jenderal Khrushchev alias kepala penjara kemudian memerintahkan si Pertolik untuk menghabisi tahanan yang kalah, sementara Andre yang menjadi pemenang ternyata diberikan hadiah dengan diizinkan melakukan pengencrotan lagi pada Billy. Mengetahui hal itu, Billy pun diam-diam mengasah dan menajamkan sebuah tangkai dari sikat gigi untuk berjaga-jaga dengan segala kemungkinan yang bakalan terjadi. Namun sial, saat waktunya tiba, Billy justru mengalami tusukan hingga harus dirawat secara intensif. Stay away from me. Di keesokan paginya ketika Kyle kembali bekerja bersama para napi lainnya, salah satu napi yang merupakan kelompok dari gengnya Andre tiba-tiba membuat masalah yang mengakibatkan perkelahian antara mereka. Dan lagi-lagi Kyle kembali harus dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Get your respect. This is not America. Don't be a hero. Take him back to the hall. Yes, работать! Saat sudah berada di ruangan isolasi, Kyle kembali mendengar suara napi dari ruangan sebelah hingga membuat Kyle kembali menepuk tembok itu. Sudah berminggu-minggu Kyle dikurung di dalam sana, hingga akhirnya dia pun terbiasa dengan suara teriakan dari napi tersebut yang tentunya masih menjadi sebuah tanda tanya dalam benak Kyle tentang siapa napi itu sebenarnya. Saat hukuman isolasi berakhir, Kyle pun dikeluarkan dari ruangan tersebut dan kembali harus berhadapan dengan Andre dan gengnya. Namun beruntung di sana ada seorang sipir yang mengamankannya. Don't start, or I put you both in the hole. Kyle yang perlahan-lahan sudah mati rasa itu pun diam-diam membaca buku yang ditulis oleh tahanan 451, dan saat ketahuan ia bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Saat jam makan, Andre lagi-lagi kembali menghampiri Kyle lalu mencoba mengganggunya. Yang hal itu akhirnya membuat Kyle emosi dengan menghampiri Andre dan kemudian memukulnya. Hingga terjadilah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Kyle lagi-lagi dimasukkan ke dalam ruangan isolasi untuk waktu yang sangat lama dari sebelumnya. Nice to see you again. I'll see you tonight.
inside for a long, long time. When the shit hits the fan, we all look for God. But by then... Keadaan itu ternyata perlahan-lahan membuat mental Kyle semakin kuat dan memutuskan untuk berjuang sendiri dengan berlatih di dalam ruangan isolasi itu. We all have our way of dealing. Singkat cerita, saat Kyle keluar, dia bahkan terlihat semakin keras berlatih, di mana bisa dilihat saat di waktu orang-orang sedang tidur dan juga saat hujan turun, dia justru melatih fisiknya tanpa peduli dengan napi-napi yang memperhatikannya. When you've taken your last step, forget the world you come from. Embrace. When you can't go no more. Hingga akhirnya sipir Tolik melihat aktivitasnya itu dan kemudian mengatakan kalau Kyle sudah sangat siap untuk diikutkan dalam arena Sparka. Dan saat waktunya tiba, Kyle pun dipertemukan dengan Adrey hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Pada awalnya Kyle mengalami kekalahan yang cukup telak, namun akhirnya Kyle berhasil menendang titik saraf fatal pada selangkangan Andrei, kemudian menggigit lehernya hingga urat sarafnya pun putus seketika. Dan mulai saat itulah kemampuan Kyle semakin terlatih dan semakin kuat. Namun hal itu membuat Napi 451 yang melihatnya justru merasa sangat prihatin dengan Kyle, di mana Kyle secara tidak sadar sudah masuk dalam permainan para sipir dan kepala penjara tersebut yang sebenarnya telah dijadikan budak yang harus tunduk pada peraturan dan permainan mereka. Saat berada di sel pun, Kyle bahkan terlihat sudah tidak takut lagi dengan tahanan 451 tersebut. Mereka berdua justru terlihat seperti dua orang sahabat yang sangat akrab. Hingga di satu hari, tepat di hari kemerdekaan negara Rusia, Jenderal Khrushchev mengadakan sebuah acara khusus bertema kemerdekaan di penjara. Saat itu, Billy ternyata memutuskan untuk kabur dengan memanfaatkan situasi dan kondisi di tengah kesibukan acara. Billy pun bercerita pada Kyle bahwa dia lebih baik mati saat melarikan diri daripada harus terus menjadi sasaran empuk pemboholan di penjara itu. Sebagai sahabat yang baik, Kyle pun memberikan perhatiannya dengan memberikan sejumlah uang kepada Billy untuk biaya hidup sementara jika saja dia selamat saat berhasil kabur nanti. Namun sial buat Billy, di mana di tengah aksinya yang sedang mencoba melarikan diri, dinyatakan harus gagal ketika para sipir berhasil memergokinya dan siapa sangka Malakai yang merupakan sahabat Billy dan Kyle ternyata memiliki kesepakatan dengan sipir Tolik dengan menukar informasi pelarian dengan sebotol obat kudis untuk dirinya. Hal tersebut pun diketahui oleh tahanan 451 yang diam-diam melihat dari belakang blower penjara. Dan sebagai hukuman untuk Billy, saat itu juga dia pun terpaksa harus melayani seorang pria berbadan besar bernama Valia, yang saat itu juga dengan berkobar-kobar melakukan pemboholan pada Billy hingga... Di keesokan paginya, Billy pun ditemukan sudah dalam keadaan sekarat setelah dihajar habis-habisan oleh Valia tadi malam. Dan saat detik-detik terakhir hidupnya, Billy memberikan pesan kepada Kyle agar jangan kehilangan jati diri dengan terus menjadi budak dari permainan para sipir dan kepala penjara. Dan setelah mengatakan itu, Billy pun akhirnya meninggoy. He finally escaped.
but in a different way. Saat hari di mana Sparka diadakan, Kyle ternyata akan dipertarungkan dengan Valia. Namun Kyle yang teringat dengan pesan Billy membuatnya memutuskan untuk tidak bertarung, bahkan menolak untuk menjadi bagian dari permainan itu lagi. Sampai akhirnya pada saat Valia menyerangnya, Kyle hanya jongkok terdiam, bahkan sedikit pun tidak melakukan perlawanan. Hal tersebut pun membuat si Bertolik dan Jenderal Khrushchev marah. Ia digiring ke tengah lapangan, lalu diikat di tiang selama berhari-hari sampai dia memutuskan untuk mau bertarung kembali. Sementara itu Napi 451 menemui Malakai, meminta sebotol minyak tanah untuk ditukar dengan sejumlah uang, yang mana dibalik sosok kejamnya Napi 451 ini ternyata dia adalah sosok yang sangat humanis dan sangat benci dengan pengkhianatan. Saat itu dia kembali teringat di masa remajanya. Saat itu dia sering dijadikan pelampiasan budak nafsu oleh paman kandungnya, hingga akhirnya dia membakar sang paman dan kemudian dijebloskan ke penjara hingga menjadikannya sosok yang sangat kejam semenjak saat itu. Setelah flashback di masa lalu, Malakai pun tanpa diberikan kesempatan untuk memohon ampun, saat itu juga 451 membakarnya hidup-hidup. Please, help me. I've been here over half my life. It was all a dirty shame. Di sisi lain, para geng di penjara pun memutuskan untuk saling berdamai satu sama lain. Sosok Kyle yang sudah menjadi pemenang atas dirinya sendiri menjadi landasan buat mereka untuk tidak ikut dan tunduk kepada para petugas penjara. Namun hal tersebut membuat Jenderal Khrushchev dan para sipir penjara semakin geram, hingga akhirnya mereka memaksa Kyle untuk melakukan pertarungan dengan seorang tahanan yang misterius, yang dimana tahanan tersebut adalah seorang pria berbadan raksasa, bahkan lebih pantas disebut dengan panggilan monster. A huge problem in Krvavy is of this kind of disobedience. Meet Miloš. Faktanya, napi tersebut adalah napi yang selama ini selalu berteriak saat Kyle berada di ruangan isolasi. Kyle pun yang mengetahui hal itu mencoba beberapa kali menepuk-nepuk tembok untuk memberitahu pria itu kalau dia adalah temannya saat berada di ruangan isolasi itu. Hingga akhirnya napi raksasa itu perlahan-lahan mendekati Kyle dan berpihak kepadanya. Saat akan menyerang, para sipir pun menembak si raksasa beberapa kali, namun dia tetap bertahan hingga para sipir pun dilempar, membuat pintu sel tahanan lain pun akhirnya jebol. Namun konsekuensi yang harus ia dapatkan, pria bertubuh raksasa itu pun harus tewas dengan kondisi yang sama mengenasnya dengan Billy. Saat para tahanan sedang mencoba melarikan diri dan sebagian lainnya berbuat kerusuhan, Kyle dan Napi 451 pun duduk berdua dan mengobrol dengan santai. Di tengah obrolan, tiba-tiba Napi 451 mengatakan bahwa dia bisa mengeluarkan Kyle dari penjara tersebut, namun dengan satu syarat, Kyle harus membawa bukti-bukti kebusukan Jenderal Khrushchev sehingga pemerintah mengetahui seberapa buruknya sistem di penjara tersebut. Tanpa pikir panjang, Kyle pun setuju. Namun untuk menjalankan rencananya, dia harus bertarung sekali lagi dengan Valia untuk yang terakhir kalinya. Napi 451 ternyata memiliki informasi bahwa saat Kyle menang ataupun kalah, para petugas sipir penjara akan tetap membunuhnya di sebuah parkiran mobil. Dan disitulah nanti rencananya akan dijalankan. 7 inmates and 1 guard died that night. Hingga akhirnya tibalah hari pertarungan, di mana Kyle berhasil menghabisi Valia dengan mengspesialkan pukulan terakhirnya khusus untuk kematian Billy.
This is forbidden. Dan saat pertarungan itu selesai, benar saja si Bertolik pun membawa Kyle ke parkiran untuk dihabisi. Namun di sana ternyata napi 451 sudah masuk melalui saluran air. Kemudian saat akan dieksekusi, napi 451 langsung menghantam si Bertolik hingga tersungkur. Selanjutnya napi 451 menyuruh Kyle untuk menyamar sebagai salah satu rekan dari Jenderal Khrushchev. Ia menitipkan pesan agar Kyle segera memberikan semua bukti-bukti tersebut kepada media dan pemerintah. Make sure people know. You're coming with me, right? No, this is my home. Dengan sedikit khawatir, Kyle pun yang sedang menyamar perlahan-lahan menyetir membawa mobilnya keluar dari penjara. Hingga akhirnya ia pun berhasil lolos tanpa dicurigai oleh para penjaga. Sementara itu napi 451 diam-diam masuk ke dalam ruangan Jenderal Khrushchev, mencabut satu persatu giginya dengan tang yang dia bawa. Most of us know the mask we hide behind is bullshit. 3 bulan kemudian setelah peristiwa itu, penjara tersebut pun dikabarkan ditutup dan film pun selesai. Together. Being here forever. Baiklah teman-teman, segitu dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.